Ngobras, obrolan santai kita. Santai saja guys ya. Kenapa sih banyak orang tidak mau santai, terlalu serius sekali. Serius penting tapi santai juga penting. Bekerja penting tetapi healing juga penting. Oke, hari ini obrolan santai kita ini tentang kapasitas, tentang talenta gitu ya. Jadi bagaimana sih cara kita mengembangkan talenta atau kapasitas kita? Seperti yang kita ketahui sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan dalam berbagai hal. Terbatas ya, segala sesuatu jadi terbatas. Jadi kita butuh support, kita butuh sistem, kita butuh orang lain, tapi kita juga membutuhkan pengembangan kapasitas kita. Sebagai orang percaya, kita percaya sih ya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita, yang dapat melakukan melebihi batas-batasan kelemahan manusia. Oke, ini ada satu ayat nih ya. Ayat ini sering kita baca. Sahabat sukses, seperti ini bunyinya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, bahkan ia akan melakukan yang lebih besar daripada apa yang pernah Yesus katakan. Karena itu aku pergi kepada Bapa. Demikian firman yang Yesus ucapkan. Kalau begitu, bagaimana caranya memperbesar kapasitas untuk melakukan perkara-perkara yang besar itu? Nah, ini biasa kita belajar, kita tahu bahwa lewat pengalaman hidup, lewat sehari-hari kehidupan kita, maka yang pertama sebagai orang percaya bergantung penuh kepada Tuhan, khususnya kepada Yesus ya. Kita harus punya kepercayaan yang mendalam kepada Yesus. Andalkan kekuatannya untuk mengatasi segala keterbatasan kita. Yang kedua, belajarlah untuk terus berkembang gitu. Bagaimana kita memperdalam. Nah, dari hal ini saya ingin berbagi kepada sahabat sukses pagi ini ya. Bagaimana hal-hal tersebut menolong saya untuk bisa mengembangkan kapasitas. Apa sih cita-cita kita? Apa sih keinginan kita? Apa yang mau kita capai? Goal kita itu kemana? Dan berapa besar? Ini sangat penting sebab dengan cita-cita, dengan goal, kita harus mempersiapkan diri kita. Nah, bukan cuma bergantung kepada Tuhan di dalam doa kita juga. Kita tahu bahwa firman Tuhan menyebutkan tentang doa orang benar besar kuasanya. Atau doa yang disertai dengan iman sebesar biji sesawi itu memindahkan gunung. Seperti itu ya. Jadi, mari sahabat sukses kita mencoba melihat dari segi-segi kehidupan sehari-hari. Tadi dari segi spiritual ya, bergantung kepada Tuhan, berdoa ya, percaya Tuhan. Nah, ini yang penting juga. Yang sangat penting dan banyak orang tidak berani melakukan ini, yaitu mengambil resiko. Nah, mengambil resiko ini bicara soal berani keluar dari zona nyaman. Ini penting sekali. Kenapa saya katakan berulang-ulang penting? Sebab banyak orang lebih suka duduk santai, diam di zona nyaman. Sementara jika kita berani keluar dari zona nyaman kita ini membantu memperbesar kapasitas kita. Ya, jadi berani ambil resiko. Dengan keluar dari zona nyaman, kita dapat mengembangkan kepercayaan diri kita, kemampuan kita jadi bertambah untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam situasi yang baru. Kan seperti itu ya sahabat sukses. Nah, mungkin ada yang ingin komentar, silakan ya di nomor 081333720.000. Sahabat bisa tulis komentar tentang kapasitas, tentang talenta, tentang kemampuan kita. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya, ayo, saya ini suka sekali belajar, suka ikut pelatihan atau kursus, karena ini sangat penting buat saya menambah pengetahuan saya, keterampilan saya. Jadi sahabat sukses dengan mengikuti pelatihan atau kursus ini, kita dipersiapkan justru sangat menolong kita memperbesar kapasitas kita. Jadi dengan belajar, mengikuti pelatihan, kita dapat memperoleh pengetahuan demi pengetahuan, keterampilan demi keterampilan yang baru, dan ini sangat bermanfaat untuk kita melayani Tuhan. Ya.
yang berikutnya juga adalah bahwa ya sebenarnya kita ini harusnya bergaulnya sama orang-orang yang berpengalaman gitu ya. Jadi bergaul dengan orang-orang yang lebih pengalaman dalam pelayanan, dalam pekerjaan, ini sangat membantu kita memperbesar kapasitas. Jadi ini sangat menolong kita dengan belajar pengalaman orang-orang yang sudah sukses, kita dapat mengembangkan kemampuan kita dalam kepemimpinan kita juga untuk melayani Tuhan. Apalagi sih untuk memperbesar kapasitas. Nah, ini dia. Saya suka olahraga. Nah, sahabat sukses, hobi olahraga apa nih? Saya suka sepak bola, saya suka basket, saya suka voli, saya suka tinju, saya suka berenang, futsal, bulu tangkis, pingpong, tenis. Ya, apa saja saudara. Dan saya suka sekali untuk tenis. Nah, itu sebabnya ketika saya suka tenis, maka saya akan memperbaiki kualitas hidup saya dengan olahraga. Bukan cuma olahraga, juga istirahat butuh. Yang kedua, makan yang teratur. Ya, kita makan yang teratur. Jadi dengan memperbaiki kualitas hidup, ini menjaga kesehatan fisik kita, kemudian emosional kita juga terjaga, kita memiliki energi dan fokus kita untuk melayani Tuhan. Kenapa sih banyak orang tidak mau maju ya, dan tidak bisa maju, nggak mau move on gitu ya? Suara Sangkakala The Voice of Restoration 107,9 FM dapat diikuti juga lewat Instagram Suara Sangkakala Malang, juga Facebook Suara Sangkakala Malang, juga TikTok. Guys, like, komen ya, subscribe, share. Ya, diharapkan sehingga program podcast ini bisa berkembang dan banyak yang diberkati. Oke, apa yang dapat saudara bisa tuliskan ya di kolom komentar, silakan. Kenapa sih banyak orang tidak mau maju, tidak bisa maju atau tidak bisa move on gitu ya? Dari pacar saja nggak bisa move on katanya, apalagi tentang hidup. Iya, Filipi 4 ayat 13 bilang begini, aku dapat melakukan segala perkara, ya, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Sebenarnya kita tidak perlu takut ya untuk bergerak, untuk berkembang dalam potensi kita, karena ada Kristus di dalam kita. Amin. Nah, proses memperbesar kapasitas kita ini juga harusnya kita tahu tentang keadaan kita, tentang kelemahan kita. Ya, Paulus pernah bicara kelemahan, Musa bicara kelemahan, dan Paulus bilang begini. Dan ketika dia tahu kelemahan dia, justru dia menuliskan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, cukuplah anugerahku bagimu karena di dalam kelemahan itulah kuasaku disempurnakan. Ya, Indonesia Modern Bible. Sebab aku senang dan rela berada di dalam kelemahan, dalam penghinaan, dalam kesesakan, dalam penganiayaan, dan dalam kesulitan demi Kristus. Ya, sebab ketika aku lemah, maka aku menjadi kuat. Nah, ketika sahabat sukses kita menyadari kelemahan kita jadi bergantung kepada Tuhan. Kita jadi semakin yakin bahwa kita butuh Tuhan. Dan Tuhan di dalam Kristus Yesus itu memberikan kekuatannya kepada kita. Dan akhirnya kita tahu bahwa kita bisa, padahal kita lemah. Apakah ada contoh-contoh di Bible? Banyak. Tetapi saya mau kasih satu kisah menarik nih. Ada seorang pemuda bernama David ya. Dia merasa dirinya tidak punya kapasitas, tidak mampu, tidak bisa ini itu, pimpin pujian gak bisa, doa gak bisa, pelayanan gak bisa gitu ya. David seorang pemuda yang rajin beribadah. Dia suka baca firman setiap hari. Namun ia masih merasa kurang pede, gak percaya diri. Merasa dirinya tidak mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bagi Tuhan dalam pelayanan. Suatu hari, nah ini dia ya, David itu dapat tugas untuk ngajar anak sekolah minggu. Sepele saja, sepele ya, ngajar anak sekolah minggu. Tetapi kalau bilang anak-anak kita bicara sepele, pester, kecil. Tidak, bagi orang yang pertama kali itu masalah besar gitu ya.
Dan dia merasa khawatir, dia takut sekali karena belum pernah ikut mengajar sekolah minggu. Dan akhirnya dia tidak punya kemampuan. Suatu saat dia sering menolak dan ketika itu dia tidak dapat lagi menolak. Dan akhirnya dia menerima tawaran untuk mengajar. Dia memutuskan menerima undangan itu dan mulai bersiap-siap mengajar anak-anak. Ketika tiba kegiatan sekolah minggu, David mulai mengajar dengan rasa gugup. Gemetar, tidak percaya diri, banyak cerita yang salah. Dan akhirnya dalam beberapa waktu kemudian ia mulai merasa nyaman, dia mulai rasa yakin, dia mulai percaya diri, dan akhirnya dia menemukan kemampuannya untuk mengajar. Dan dia merasa lebih baik. Setelah selesai mengajar, maka David ini merasa senang, mengucap syukur karena telah diberi kesempatan oleh Tuhan. David menyadari bahwa dengan bergantung kepada Tuhan, ia bisa memperbesar kapasitasnya melayani dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Baik, ini ada komentar masuk nih ya. Selamat siang, Pak Guntur. Dengan Suranto di sini sangat boleh jadi orang tidak mau maju, mungkin ini ya, karena tidak diberi kesempatan. Oh iya, benar juga. Tidak dikasih kesempatan. Ayo ini pemimpin, ayo para petinggi, kasih dong kesempatan buat orang-orang. Jangan orang-orang tertentu saja itu saja. Setuju sekali ya Pak Suranto. Harus dikasih kesempatan padahal dia mampu. Ada contoh, teman-teman yang berkebutuhan khusus sebenarnya mereka mampu, tetapi kebanyakan orang hanya melihat fisiknya saja tanpa memperhitungkan kemampuannya. Oh benar, saya setuju sekali ya komentar dari Pak Suranto. Jangan lihat fisik yang kurang, tetapi lihat potensi yang ada di dalam hidupnya. Mereka punya kemampuan yang istimewa yang mungkin tidak dimiliki oleh orang-orang yang utuh tubuhnya. Ya, terima kasih Pak Suranto. Ya, baik ya. Jadi belajar banyak tentang keadaan kita. Apakah ada contoh di Bible? Tadi saya sebutkan ada dong, ada. Contohnya itu Daud. Misalnya ya, Daud itu di 1 Samuel 17, dia seorang gembala muda yang gak berarti, gak punya kemampuan, masih muda, tetapi dia mampu mengalahkan Goliat. Wah, dia sanggup. Kenapa? Karena dia percaya Elohim di dalam dia yang mengerjakan kekuatan dia. Haleluya. Daud berhasil mengalahkan Goliat dan menjadi seorang pahlawan bagi bangsa Israel. Siapa lagi? Musa. Dalam Keluaran 3-4 kita melihat bahwa Musa itu ketakutan ketika Tuhan menunjuk dia memimpin bangsa Israel. Dia tidak punya apa-apa, dia nggak bisa ngomong. Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Dia hanya bilang, aku punya tongkat saja. Nah, dengan tongkat itulah Tuhan membuat Musa percaya bahwa ia disertai oleh Yahweh. Siapa lagi yang ketiga atau yang terakhir? Yosua. Sebenarnya banyak ya. Yosua terpanggil untuk melanjutkan Musa. Dia masih muda, tidak memiliki kapasitas untuk tugas yang berat. Namun Tuhan memberikan perintah dan Tuhan kasih kemampuan untuk memimpin umat-Mu. Ya, jadi dari beberapa contoh kita dapat belajar bergantung kepada Tuhan, berdoa dengan iman, tambahkanlah kapasitas, belajar. Apalagi selain kita belajar, dengar apa yang orang katakan, semakin maju di dalam Tuhan. Baik sahabat sukses, ya sahabat sukses, kita akan terus belajar dan kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol kita selanjutnya. Percaya, engkau diberkati Tuhan dan jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.